Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita wajib bersyukur pada Allah di majelis ini setelah kita libur sepekan atau 2 pekan kita libur ya, sepekan ya, tapi terasa setahun kita libur ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan dan Allah memberikan umur panjang pada kita semua, sehingga dengan umur ini kita bisa mengisi hidup kita dengan tambahan amal soleh untuk bekal hidup kita di akhirat kelak. Bekal hidup kita di akhirat kelak adalah iman, Islam, sunnah, dan amal soleh kita. Kita berharap Allah beri taufik kita semua untuk beramal soleh di atas iman, di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rahmati kita dan Allah masukkan kita ke surganya kelak. Karena kita yakinnya bahwa kita ini tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Semoga kita diwafatkan kelak oleh Allah di atas kalimat la ilaha illallah dan di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak terasa kita memasuki tahun 2025, tanggal 9 Januari awal tahun, juga tanggal 9 Rajab ya. Tanggal 9 Januari mengingatkan kita bahwa hari-hari ini terasa cepat berjalan, terasa cepat, dan tidak ada toleransinya. Tidak bisa kita bilang ke hari tunggu sebentar, saya mau santai-santai. Nggak ada. Waktu terus berjalan dan kita semakin tua. Ada yang semakin muda. Siapa di antara kita yang semakin muda, ikhwan? Nggak ada. Terus berjalan waktu. Dan kita lihat dan dengar
di awal tahun Masehi, walaupun ini bukan tahun baru kita umat Islam dan tahun baru tidak ada keistimewaannya, tetapi mengingatkan kita bahwa umur itu berjalan. Ya, ada yang mengatakan anak ingin di tahun 2025 ini berjalan tiap hari supaya sehat minimal 30 menit. Ada yang saya akan olahraga terus supaya sehat, supaya otot saya kuat. Ada yang mengatakan saya akan nabung dan saya harus berhasil mempunyai motor baru. Satunya lagi mempunyai mobil baru. Yang satu punya pasangan, yang lain punya pasangan baru, DST. Ya. Tapi banyak di antara kita yang lupa bahwa orang Islam itu bukan hanya dunia semata. Hendaknya kita setiap hari memikirkan akhirat kita. Kalau mereka bisa seperti itu, maka hendaknya kita punya tekad bahwa di hari-hari ke depan 2025 dan seterusnya, kita minimal sehari misalkan baca setengah juz atau 1 juz Al-Quran. Kita harus baca apakah ba'da subuh atau ba'da asar atau ba'da maghrib atau malam hari. Ada target bacaan Quran. Target kita di 2025 ini, saya tidak akan ghaib, tidak akan absen dari nuntut ilmu syar'i, di belajar. Saya akan selesaikan bahasa Arab, saya akan selesaikan ngaji. Begitu. Saya akan sedekah A, sedekah B. Saya akan terus berjuang untuk Islam, dan saya berharap mati di atas Islam dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu ikhwan. Ya. Jadi seorang muslim harus punya prinsip yang berbeda dengan yang lainnya. Prinsip kita adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sesembelihanku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Kita berharap Allah beri taufik pada kita untuk bisa meningkatkan aktivitas yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ikhwah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan kitab zakat yang berkaitan dengan zakat mal. Kemudian ada bab tentang zakat fitr, zakat yang dikenal oleh kaum kita dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ada kaitan erat dengan kitab selanjutnya, yakni kitabus Siyam. Ya. Dan ana baca di kitabus Siyam sekitar 30, kurang lebih 30-an hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ana singgung kita tanggal sekarang awal-awal bulan Rajab. Jadi sekitar 2 bulan atau 1 bulan setengah lebih kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi ini merupakan taufik dari Allah, di mana kita pas bahas insyaallah kitabus Siyam. Hanya saja Anda sudah punya azm, setelah kita menyelesaikan kitab zakat di kitab Umdatul Ahkam dan sebagaimana usulan dari ikhwah, kita bahas zakat. Ya. Tapi untuk maslahatnya kita bagi 2. Setengah waktu kita bahas kitabus Siyam, dan mungkin Anda bahasnya tidak
lama satu hadis, karena kitab usiam hadis-hadisnya sering dibaca, ya. Kita baca cepat, mungkin satu pertemuan bisa 10 hadis, ya. Satu pertemuan bisa 10 hadis atau 11 atau lebih kurang seperti itu. Kemudian Anda jelaskan nuktah atau poin yang Anda kira anggap penting, kemudian terus hadis kedua, tiga, dan seterusnya. Pertemuan berikutnya juga demikian, selesai sampai kitab As-Siyam. Kemudian tentang kitab zakat, kemarin ada ikhwah yang mengusulkan kita pakai kitab Al-Fiqhul Manhaji. Fikih manhaji itu Al-Fiqhu Al-Manhaji Al-Madhab Al-Imam Syafi'i, itu 3 jilid, ditulis oleh 3 penulis, ya. Tetapi Anda lihat kitab Al-Mu'tamad Al-Fiqh Syafi'i, sebentar. Jadi Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Syafi'i, karya Al-Ustadz Ad-Doktor. Al-Ustadz dimaksud artinya profesor. Kalau antum ada tulisan alif, hamzah, kotak, kemudian titik, dal, berarti itu maknanya profesor. Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili itu punya kitab Al-Mu'tamad fil Fiqhi Asy-Syafi'i. Kalau ini 5 jilid, dan Anda lihat sudah ada PDF-nya, ya. Bismillah. Sudah ada PDF-nya. Jadi antum bisa download PDF-nya, cari kitab zakatnya. Nah, kitab zakatnya segini. Ini Anda ambil dari Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Nanti kita baca pelan-pelan, insyaallah. Sekalian belajar bahasa Arab, ya. Jadi antum kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Gimana yang belum bisa bahasa Arab, Ustadz? Gak masalah, ya. Antum kalau beli kitabnya bagus. Seingat Anda di Al-Wadi mungkin, ya, ada, ya. Ya, ini tapi bukan iklan, ya. Ini untuk maslahat saja. Yang belum bisa bahasa Arab tetap aja bawa kitabnya, ya. Bukan sok-sokan, bukan juga. Tapi itu sebagai awal antum bisa bahasa Arab. Sebagai awal antum bisa bahasa Arab. Ya, dulu anak waktu awal ngaji, ya, pokoknya SMA kelas 1, kelas 2 sama kawan-kawan di daerah Cirebon, itu ustadznya ngajar kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kita semua kawan-kawan, walaupun bisa baca kitab, bawa kitabnya, ya, buka, ya, baca ngerti 1 kata 2 kata, tapi dari situ semangat untuk belajar bahasa Arab, ya, semangat untuk belajar bahasa Arab. Dan orang tanya, weh, ente semua baca kitab? Ya dong, gitu. Tapi kalau disuruh baca nggak tahu. Ya, lama-lama dari situ bisa, insyaallah, ya. Dan model semacam itu sekarang agak kurang di kita sekarang. Dulu zaman ana setelah itu ngaji ke Ustadzuna rahimahullah, Ustadz Yazid Jawaz, mesti bawa kitab. Dan dulu nyari kitab susah, mesti difotokopi. Fotokopi rame-rame, atau nyari kitab susah. Jadi Ustadz ngomong itu dicatat. Jadi mata begini, nyatat begini, terus begitu, ya. Jadi sama kawan-kawan, ingat sama kawan-kawan waktu belajar, ya. Jadi seperti itu, kawan. Ini belajar kitab, insyaallah kita bagi 2, dan pekan ini, pekan depan kita Busyam, insyaallah pekan depannya lagi setelah antum dapat bukunya, kita belajar kitab Az-Zakah, ya, kitab zakat. Nah, antum buka kitab Busyam,
Tentang zakat fitr kita bahas setelah siam ya. Kitab siam, kitab puasa. Puasa dalam bahasa Arab namanya asyam. Asyam ini secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak artinya menahan diri. Ya. Jadi kalau lihat dari etimologi, al-imsak itu menahan. Semua hal menahan itu siam, puasa. Oleh karena itu seorang ulama seperti Abu Ubaidah pernah berkata, yuqalu likulli mumsikin an syai'in min ta'amin aw kalamin aw an a'radin nas wa aibihim sha'im. Jadi dikatakan bagi setiap orang yang menahan diri dari semua hal, baik itu dari makan ya, dari berbicara, dari memperbincangkan aib manusia, itu dikatakan shaim. Orang yang enggak makan shaim. Orang yang enggak minum shaim. Orang yang enggak bicara shaim. Orang yang enggak ngomongin orang lain shaim. Ya, jadi shaim itu artinya mumsik, menahan diri. Ya, shaim, siam, menahan diri. Oleh karena itu, kalau antum lihat surat Maryam ayat 26, ya, Allah berkata kepada Maryam, "Faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya." Faquli, katakanlah wahai Maryam, sesungguhnya aku bernazar untuk Ar-Rahman, untuk Allah. Nazarnya apa? Sauma. Sauma di situ menahan diri, puasa. Tapi puasanya bentuknya bagaimana? Bentuknya falan ukallimal yawma insiyya. Aku tidak akan berbicara di hari ini dengan siapapun dari manusia. Ya. Jadi menahan diri dari ngomong itu bagian daripada puasa. Nah, secara etimologi dengan terminologi secara istilah menurut syariat, hampir semua bidang ilmu dari sisi bahasa dengan sisi istilah itu lebih sempit sisi istilah. Ya, antum bisa perhatikan definisi. Kalau dilihat dari sisi bahasa dan sisi istilah, lebih luas sisi bahasa. Ya tidak? Puasa itu luas, menahan diri dari makan, minum, ngomong, semua menahan diri disebut puasa. Tapi kalau sudah masuk istilah atau syariat, ini lebih sempit, artinya lebih khusus. Apa puasa menurut syariat? Puasa menurut syariat adalah apa? Ya, al-imsak, at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah bil imsak, dengan menahan diri, ya, anil muftirat, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi asyams, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi tidak semua menahan diri disebut puasa. Lebih sempit enggak? Lebih sempit. Salat juga begitu. Salat maknanya luas, doa. Apa saja antum berdoa, salat. Tapi ketika salat dibawa ke istilah syariat, maknanya sempit. Makanya dalam ilmu kita nggak boleh mendefinisikan dengan definisi seenaknya. Kalau kita kembali ke makna istilah, al-istilah atau definisi, kalau bahasa orang kuliah, terminologinya dalam
kita belajar agama itu istilahan, ada lafaz istilahan. Kalimat istilahan ini, ikhwan, mengandung makna yang dalam. Apa itu istilah? Istilah itu maknanya ittifaq. Maknanya apa? Ittifaq, kesepakatan. Maksudnya apa? Ittifaqu arbab hadza atau hadzal fan. Jadi kesepakatan para ulama dalam fan ini, dalam disiplin ilmu ini. Jadi ketika kita mendapatkan definisi sesuatu, berarti ulamanya, para ulamanya, orang-orang yang kuat dalam bidang ilmu ini sepakat mendefinisikan seperti ini. Sehingga orang yang tidak ada kapasitas dalam ilmu ini tidak bisa mendefinisikan sembarangan. Itu arti istilah. Dan ini Islam. Dan ini ilmu Islam, tidak sembarangan orang masuk. Makanya ketika Isa Bogis atau kelompok yang sempalan yang mengatakan puasa itu menahan diri, dan dulu banyak ini di di sebagian kampung, ketika ada yang tidak puasa di siang hari, dia makan minum di siang hari, kaum muslimin pada puasa. Kemudian ditegur, ente kenapa makan? Dia bilang apa? Ente yang nggak ngerti arti puasa. Saya juga puasa, kata dia. Terus ditanya, puasa ente apa? Saya nggak bicara tentang manusia dengan tidak membicarakan manusia, keburukan manusia. Saya menahan diri dari A, menahan diri dari B. Itu sudah menahan diri, dan itu puasa. Subhanallah, dibawa maknanya menurut hawa nafsu dia. Lihat kekeliruannya dari mana, ikhwan? Kekeliruannya dari tidak bisa membedakan mana definisi menurut bahasa dan mana definisi menurut istilah syariat. Bisa dipahami? Ya. Contoh mudahnya sholat juga. Sholat, ketika kita belajar sholat, Allah bilang aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Taib. Apa makna sholat? Sholat menurut bahasa doa, luas maknanya. Ya tidak? Maknanya luas, doa. Ya. Antum mau di rumah, mau di masjid, mau di jalan, doa itu sholat. Mau dengan duduk, mau dengan berjalan, mau dengan berbaling, atau sambil ngobrol, mau itu berwudu, mau tidak berwudu, selama antum berdoa itu sholat. Dan ini dipahami oleh orang-orang yang mengatakan dirinya Islam abangan. Ketika disuruh sholat, bukankah sholat artinya doa? Nah itu. Ya tidak. Mereka tidak paham bahwa ketika Allah menurunkan perintahnya dalam Al-Quran, aqimus sholah, itu dikembalikan kepada Rasul yang membawa Islam. Karena orang nggak mungkin bisa sholat kecuali mencontoh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sholat dari takbiratul ihram sampai salam, sehingga Rasul SAW berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Gak bisa ngarang-ngarang sholat itu. Dikembalikan istilahnya kepada istilah syariat. Gak boleh ngarang-ngarang. Lihat ikhwah, inilah Islam. Ya, gak sembarangan. Dan bermunculannya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan sesat ketika mereka tidak memahami antara istilah lughawi dan istilahan wa syar'an. Makanya ketika saya ngajar tajwid, ikhwan dulu ya, ngajar tajwid, Anda tulis tajwid. Saya sebelum ngajar awal-awal itu, Anda pernah disuruh ngisi daurah di sebagian tempat ya, para guru ngaji
Anda tanya sebelum mulai, siapa yang bisa jawab? Anda bilang definisi tajwid. Kita kan belajar tajwid sekarang, tapi saya sebelum mengajar kalian, saya ingin tahu apa itu tajwid menurut yang kalian pahami. Ya, satu, tajwid itu ilmu membaca Quran. Tayyib. Satu, tajwid itu ilmu untuk memperbaiki bacaan. Satu, semacam-macam sesuai dengan pemahaman masing-masing. Saya tanya, ada di antara kalian yang bisa mendefinisikan tajwid menurut ulama, istilah ulama tajwid? Ya, nah, baru terbuka. Ya, dan satu masjid itu belum tersadar pentingnya istilah dalam sebuah definisi. Ya, nah itu penting, ikhwan, karena definisi itu untuk memahamkan kita akan poin yang akan kita pelajari. Makanya di dalam memasuki disiplin ilmu tertentu itu ulama menurunkan mabadiul asyrah. Tahu mabadiul asyrah? Dasar-dasar ilmu yang 10. Ya, kata ulama, inna mabadi'a kulli ilmin asyarah. Sesungguhnya dasar setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami' hadza syarafa. Sesungguhnya dasar setiap disiplin ilmu ada 10 dasar. Lihat, inna mabadi'a kulli ilmin asyarah. Al-haddu yang pertama definisi. Al-hadd mahiyatus syai', hakikat sesuatu. Kita sebelum masuk ilmu fikih, kita harus tahu dulu apa itu fikih. Definisi. Kita mau masuk ilmu tauhid, akidah, kan ulama kasih tahu dulu apa itu akidah, lughatan, wastilahan, supaya tidak datang orang yang tidak punya kapasitas mendefinisikan akidah semacam seenaknya sendiri. Kan itu. Al-hadd, definisi. Al-haddu wal mawdu', yang kedua pokok bahasan. Apa yang akan kita bahas di ilmu tersebut? Ya, al-haddu wal mawdu', thumma thamarah. Thamarah ini hasil buah. Kita mempelajari sebuah ilmu. Kita masuk ke ilmu tertentu, buahnya apa ya? Kan gitu. Jadi al-haddu wal mawdu' thumma thamarah. Yang keempat wa fadluhu, keutamaannya. Yang kelima nisbatun, penisbatannya. Ya. Jadi al-haddu wal mawdu' thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Inna mabadi'a kulli ilmin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Wadi' ini peletak dasar ilmu itu apa? Siapa? Kan ada seperti usul fikih, peletak dasar pertamanya Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Kemudian al-ism, nama ilmu itu apa? Seperti tajwid punya nama fannu tartil, ya, ada nama lagi apa gitu, ya, namanya tajwid, bukan namanya seenak sendiri. Ulama meletakkan itu ada maksudnya, ya. Al-istimdad itu yang ke-8, sandarannya dari apa? Ya, yang ke-9 hukmu syari', hukum syariat. Kita mempelajari sebuah ilmu, seperti misalkan kita belajar tauhid, apa hukumnya kita belajar tauhid? Ya, belajar tajwid, apa hukumnya belajar tajwid? Fardu kifayah atau sebagian ulama bilang mustahab. Ya, apa belajar hukum sihir? Apa belajar sihir? Apa hukumnya? Haram. Kita harus tahu, ya. Kemudian masail, kaidah-kaidahnya, masalah-masalahnya. Kemudian kata ulama wal ba'du bil ba'di iktafa, sebagiannya dengan yang lainnya cukup.
wa man darul jami'a hadza syarafa, dan barang siapa yang mengetahui semuanya maka dia mendapatkan kemuliaan. Subhanallah. Jadi kalau kita mempelajari satu disiplin ilmu dan menguasai 10 hal ini, ya, definisinya, pokok bahasan yang ada, buahnya, keutamaannya, ya, kemudian keutamaannya, nisbatnya, letak dasar pertama kali, kemudian apalagi nama, sandaran, hukum syariat, kaedah-kaedah, permasalahan-permasalahan yang ada di ilmu tersebut dari A sampai Z-nya, Allah angkat derajat antum. Hadza syarafa, Allah muliakan. Makanya penting belajar ilmu dari A sampai Z. Seperti kita belajar fikih dari kitab Thaharah sampai akhir, ya, itu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Makanya sebenarnya ikhwan, yang diajarkan sama para ulama kita, guru-guru kita ini, kita harus suka belajar yang serius, bukan hanya tematik, ya. Itu levelnya bukan level antum lagi, ya. Yang baru mungkin, ya, seneng-seneng tematik, ya, rame-rame, ya tidak. Tapi ana jamin 20 tahun antum senang seperti itu aja, kamu maju-maju, ya. Orang me'ah baru ngaji, temanya apa, tapi keluar dari majelis itu muai. Tapi kalau ngaji pelan-pelan dari awal terus begitu, tahun 2025 selesai kitab ini, 2026 ini insyaallah meningkat baik, ya. Kemudian ada waktu belajar apa. Jadi belajar itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh apa nih? Kita belum bisa ngaji, belajar ngaji. Butuh apa nih? Belum tahu tauhid, belajar tauhid, ya. Kita butuh apa nih? Begitu, pelajari. Jangan buang waktu sia-sia dengan tidak mengetahui tujuan hidup. Nah, ini intermezzonya panjang sekali, ya, ya, dari definisi, tapi nggak masalah, ya, insyaallah manfaat. Nah, jadi itu puasa, ya, dan puasa mengandung faedah dan hikmah sangat banyak, dan ini tidak la yakhfa alaikum, maksudnya bagi antum ini sesuatu yang tidak tersembunyi, ya. Seperti puasa itu adalah ibadah yang sangat besar dalam membentuk ketakwaan manusia, ketakwaan kita, karena dengan puasa orang bisa takwa, la'allakum tattaqun, ya. Kemudian puasa itu ibadah melatih dari menahan hawa nafsu dengan meninggalkan kesenangan dan kesukaan kita, ya, di siang hari dan sebagian waktu saja. Hikmahnya banyak. Dilatih kita itu untuk tidak suka melampiaskan hawa nafsu. Kita menahan kesenangan. Siang hari kita suka makan, suka minum, ya, ditahan tuh. Walaupun siang hari pas panas ada es cendol, ya, ininya naik turun, kita tahan, ya Allah, gitu, ya. Itu menahan. Ini insya Allah melatih kita untuk tidak melaksanakan, tidak melakukan perbuatan yang lebih dari itu. Yang mubah saja ketika Allah perintahkan untuk tahan, kita tahan, apalagi yang maksiat. Itu yang diharapkan, ya. Dengan puasa menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, dan seterusnya. Banyak faedah, dan itu anda kira tidak tersembunyi bagi kita semua, bagi antum semua. Baik, hadis yang pertama dari Kitabus Shiyam adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan melakukan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang sudah terbiasa melakukan puasa hendaknya dia melakukannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabus Shaum dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Di hadis ini mengandung beberapa faedah, ya. Hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu anis siyami qabla thubuti dukhuli Ramadan. Larangan berpuasa sebelum tetapnya, sebelum kepastian masuknya Ramadan, sebelum kepastian akan masuknya bulan Ramadan. Larangan apa? Berpuasa sehari atau 2 hari dengan tujuan ihtiyat, dengan tujuan kehati-hatian, ya. Lihat, tidak semua kehati-hatian itu boleh. Ada kehati-hatian yang terlarang. Ada orang yang ragu-ragu, besok Ramadan belum nih, gitu ya, puasa sajalah, hati-hati, gitu. Ini ihtiyat yang salah. Karena apa? Penentuannya pakai hawa nafsu, pakai perasaan. Aturan masuk Ramadan atau bukan itu bukan dengan perasaan, tapi dengan kepastian. Nanti disebutkan dalam hadis berikutnya dengan cara apa? Dengan cara ru'yah. Itu. Au biqasdi tatawwu', atau dengan maksud tatawwu'. Tatawwu' ini melakukan yang sunnah. Ya. Baik. Larangan yang dimaksud hukumnya haram menurut pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, ya, kecuali kalau ada dalil yang bisa memalingkannya. Nah, ini yang pertama. Faedah yang kedua, dikecualikan, keluar dari larangan. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan apa? Illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali kalau ada orang yang sudah terbiasa puasa, maka dia boleh berpuasa. Dari sini ada pengecualian. Pengecualian yang dimaksud, lihat, adalah seperti contohnya seseorang terbiasa puasa Senin, Kamis, ya, Senin puasa, Kamis puasa. Kemudian jadwal waktu masuk Ramadan hari Selasa. Hari Selasa. Berarti Senin boleh puasa karena sudah terbiasa. Tapi yang tiba-tiba saja puasa, ini yang haram, yang nggak boleh, ya, batalkan sudah. Ya, kita yang tidak terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian Selasa ternyata Ramadan, 1 Syawal, ya, tidak terbiasa nih, anda mau puasa Senin gitu. Ini haram, karena larangan di sini menurut rajih, pendapat yang kuat, hukumnya apa? Haram. Atau puasa Daud, au yasumu yauman wa yuftiru yauman, atau yang terbiasa puasa apa? Daud, lakukan karena terbiasa puasa Daud. Wa kadzalika man yasumu wajiban, demikian juga yang puasa wajib, yang menunaikan puasa wajib. Yang menunaikan puasa wajib contohnya apa? Kan nazar, seperti nazar, ya,
nazar itu tidak termasuk, keluar dari larangan. Au kafarah, atau membayar puasa kafarat. Ya, kafarat berapa hari puasa? 3 hari. Ya, 3 hari berturut-turut pas mendekati Ramadan. Ini enggak masalah. Ya. Au qada Ramadan al-madhi, atau mengqada puasa Ramadan, enggak sempat, sisa 1 hari atau 2 hari lagi, tidak ada waktu kecuali mepet dengan Ramadan, ya, puasa. Ini nggak apa-apa, ini pengecualian, ya. Jadi pengecualiannya yang puasa Senin Kamis, yang apa lagi, Daud, atau puasa wajib. Ini pengecualian dari larangan yang tertera di hadis yang mulia ini. Rasul SAW bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan mendahului puasa Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa, kecuali rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali seseorang yang terbiasa puasa, ya, maka hendaknya dia lakukan. Nah ini, ya, dari sini ikhwan yang Allah muliakan, sungguh, ya, menyimpang sebenarnya sebagian kelompok dari saudara kita yang sengaja melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, mengatasnamakan Islam. Ini enggak benar, sangat jelas menyelisih hadis yang mulia ini, ya. Dan anehnya itu di Indonesia ada, ya. Nah, itu. Jadi Indonesia ini subur, ikhwan, ya, subur sebagaimana tanahnya, pemikirannya juga subur, ya. Jadi tongkat, kayu, batu jadi tanaman, istilah kata orang, subur tanah Indonesia ini. Begitu juga pemikirannya, semua pemikiran ada, ya, subur. Orang datang yang penting baik, terima, gitu. Yang penting antum ngomongnya senyum, ya, ya, ente nyimpang ya, iya, yang penting senyum, ya, itu diterima. Oleh karena itu kita harus belajar Quran dan Sunnah, ya, menurut Quran gimana, Sunnah gimana. Walaupun datang dengan senyum, kalau menyimpang dengan Quran dan Sunnah nggak diterima, ya tidak. Dan rata-rata ahlul bid'ah atau kesesatan dan penyimpangan itu nggak mungkin, ya, datang dengan marah, dengan kasar, tapi dengan apa? Dengan senyuman mereka, ya, nggak mungkin. Tapi kalau yang sebaliknya, ya, misalkan dakwah datang dengan dengan kasar, walaupun benar, nggak diterima, ya kan? Jadi belum bisa menilai dengan jernih, ya, mana yang betul-betul nyimpang, mana yang tidak, karena tidak punya kaidah. Nah, itu. Nah, sudah masuk Isya belum? Belum, Pak. Berapa menit lagi, Pak? 1 menit lagi. Subhanallah. Nah, Anda mau ngambil 1 hadis lagi, tapi 1 menit lagi. Faedah aja. Faedah berikutnya, mura'atu asy-syari' litaqayyud bil hudud syar'iyyah. Jadi syariat mengajarkan pada kita bagaimana kita harus memperhatikan batasan-batasan syar'i, batasan-batasan syar'i, wa adam ta'addiha, dan tidak boleh melampauinya. Sekali lagi, syariat mengajarkan kita bagaimana memperhatikan apa? Batasan-batasan syar'i, dan tidak boleh melampaui batasan syar'i. Nggak boleh, haram, ya.
Di antaranya masalah ini. Kita sholat ada waktunya, ya kan? Puasa ada waktunya, ada batasannya. Umroh juga ada batasannya. Semua ada batasannya. Nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh melampaui batasan syar'i. Dan itu dikembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi yang mulia, alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kira cukup ya. Saya minta maaf untuk pertemuan kita sekarang, tidak ada tanya jawab. Insyaallah mungkin pertemuan berikutnya ya. Insyaallah sekali lagi kita masih membahas tentang kitab As-Siyam, dan mungkin pertemuan berikutnya akan ana bahas hadis cepat, kemudian kasih taklik 1 2 lanjut seperti itu, karena hadis-hadis ini sering kita bahas ya. Kemudian antum kalau bisa ngambil ini PDF-nya, atau nanti anak kirim ke Pak Suseno ya, nanti Pak Suseno bisa bagikan khusus kitab zakatnya saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.